Orang kan satongkrong jeung ente, Heeh. tiba-tiba jadi tukang parkir. Ai sia Segala kumaha naon. pencapaian aing ayeuna jadi tukang parkir. Mamah maneh kumaha bangga? Teuing sih. Orang kan suka ngeliat ya, lewat kan di FYP, di Instagram, Iya. di Reels gitu kan segala macamnya. Anjir, sia enggak tahu malu ternyata ya. Iya sih. Aing tuh lagi diem di kamar, tiba-tiba kakek aing masuk, ngomongnya tuh dengan nada lembut, nada kasihan gitu. Kamu parkir. Kenapa, Pak? Kamu parkir? Enggak, itu pakai rompi-rompi parkir. Ini mah buat bikin video aja. Ya tuh jangannya, sayang kamu sekolah, mending cari kerja, enggak apa-apa, gaji kecil juga, jangan parkir. Itu Sumpah, nada kekecewaan gitu, nada kekecewaan. Aing lagi tiduran. Aing semenjak kejadian itu jadi agak direm buat pakai rompi ini teh. Kenapa tiba-tiba kepikiran ngonten jadi tukang parkir itu kenapa? Awalnya dari keresahan. Jadi Aing waktu itu tuh nggak punya duit. Tapi harus bayar parkir, ambek teh. Ambek lah. Kok digituin sama sia? Iya, jadi orang selalu menerapkan itu. Jadi semua tukang parkir yang sama sia dimasukin ke konten, Iya, itu dibayar 2 kali lipat sama sia. iya. Sia diundang sama bupati kan? Iya, kemarin sempat diundang sama bupati. Yang diundang tuh siapa? Maneh nanya. Aing teh parkir teh sebelum dia udah sering. Gak ada, ini dipanggil gak ada. Aing kesel sama tukang parkir ya. Ya kan ketika kejadian itu terjadi. Iya, iya. Tapi siap mengelola itu jadi ini kontenan. Itu awalnya dari mana? Tapi siapa percaya nggak kalau Aing dulunya tuh introvert parah. Aing enggak Naon maneh? Di dia. balik aja bisa diukna. Pakai. Oh, Aing diatur ya. Diatur dia Mas teh. Tanya. Sorry anjing. Jadi ASMR anjing siapa itu bawa makan tuh dah. Langsung nyerbu tubuh dimanapun kalian berada, yang lagi duduk, yang lagi makan mie, yang lagi ngemil kayak tukang parkir satu ini. Dimanapun kalian berada, balik lagi sama gue Firas Alfati di Ruang Tumbuh. Dan kali ini Ruang Tumbuh berubah menjadi ruang parkir. Karena ada tukang parkir viral. Yang viral sebenarnya ceweknya, bukan dia. Hey. Ngundangnya cewek bro. Kenapa sih yang dateng? Mending mana mangkat lah. Yuk. Orang jeung nu lain we. Baik, Bisa, jadi host bisa. lah. Yang namanya Ruang Tumbuh itu adalah Firas. Anjir. Izin Pak Rohendi. Oke, tukang viral satu ini. Ngerasa Tukang Firas. Tukang parkir ya. Sorry. Tukang parkir satu ini namanya siapa? Antonius Immanuel Timmerman. Di kontak orang Antonius Coppelius aja. Kalau ditambahkan gitu anjing. Aduh, oke teman-teman, ini dia Kang Anton. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak apa-apa, nggak tepuk tangan sendiri. Ya. Oke, jadi baru kali ini di Ruang Tumbuh itu ada orang seplenger dia yang datang. Baru kali ini yang ke studio bawa makanan. Bangga berarti ya. Harus Harus bangga, beda. Jadi buat teman-teman jangan salah sangka dia pakai warna oranye karena tukang parkir, bukan The Jack ya guys. Gede. Goblok. Sekarang disebut. Aduh aja. Izin, gua nggak peduli masalah mau lu apa, mau terserah lah, bodo amat, gua nggak suka bola. Masih normal. Ada. Orang Sini nggak cegat kan maneh? Hah? Sini cegat kan? Orang mau di Purwakarta sih boboto kabeh. Bisa. Aman, masih aman. Kecuali kalau udah go viral, aing ke Jakarta ada was-was. Bener. Aduh, anjir. Oke, Ton, anjir. Orang sebenarnya bingung anjir mau mulai dari mana sih. Aing teh tiba-tiba jeung aing anjing. masalah teh orang kan satongkrong jeung ente. Tiba-tiba anjir dari orang melihat maneh menghilang, curang anjing. Ente Anton meninggal apa gimana anjing, enggak pernah muncul lagi anjing di grup komunitas kata aing teh. Tiba-tiba anjing jadi tukang parkir. Segala kumaha pencapaian aing ayeuna jadi tukang parkir. Mamah maneh kumaha bangga? Teuing sih. Aing takutnya enggak bangga anjing. Tapi maksudnya viral anjing. Iya sih. Berhasil sih teh berarti anjir tiba-tiba anjing. Lain tiba-tiba anjing direncanakeun. Ya maksud orang tes yang menghilang dari radar aing, tiba-tiba jadi tukang parkir viral deh. Motif awalnya apa anjir jadi tukang parkir gitu? BU. Enggak. Aja sih balik atuh situ. Aing teh ngajak teman-teman untuk bertumbuh lah jadi tukang parkir aja gara-gara BU aja. Tapi sih engagement menang berarti. Bener. Jadi orang bisa sambil, jadi ketika orang BU beneran teh
parkir di lapangan, markir aja gitu. Paling orang-orang mikirnya oh si Anton lagi ngonten padahal emang markir. Wah anjing pinter deh. pinter Jadi enggak tapi orang nanya dulu, ini mulai pas kapan ente jadi tukang parkir konten? Bulan apa? kalau akunnya sih udah lama. Heeh. Cuma orang baru mulai benar-benar mulai itu sekitar 3 bulan kurang lah. 3 bulan kurang? Oke, 3 bulan kurang berarti masih di tahun 2026? Iya. Oke. Awal tahun. Berarti waktu pas Desember gak kebagian tuh parkir di... Enggak, ini pada eta keur naik-naikna. Orang pernah sih dapat 500.000 gara-gara parkiran. Di mana? Di Bandung ya. Lah mana parkir eta 500.000. Naon? Gimana ti helm naleng? Kurang ajar. Parkirkeun helm. Maksudnya teh maling helm. Guys, kurang ajar siapa yang maling bangsat. Tapi lumayan. Pernah mana? Si tahu lumayan dari mana ya? Enggak ya. Lumayan anjing. Enggak pernah. Tiba-tiba ini mah apa pemikiran aing aja gitu. Sok we mana bayangkeun hiji helm 200.000 lah. 5 1 juta. Bener. Aja enggak. Balik lagi aja saya tuh di ini kenapa tiba-tiba kepikiran ngonten jadi tukang parkir itu kenapa? Selain BU. Awalnya dari keresahan. Aing keur teu boga duit. Keluar dari Indomaret lah. Tiga maneh anjing. Anjing. Udah gantengan aing. Jadi awalnya teh timbul dari keresahan. Jadi aing waktu itu tuh enggak punya duit. Terus tapi harus bayar parkir, ambek lah. Nah, ketika aing bayar, motor aing enggak ditarik. Makin ambek. Nah, didinya aing tuh mikir anjing aing enggak bisa terus-terusan kayak gini gitu. Maksudnya tuh aing ketemu tukang parkir tuh kedepannya pasti bakal sering gitu. Nah di situ aing ada pemikiran untuk gak apa-apa lah aing bayar ke dia gitu. Yang penting ada feedbacknya ke aing gitu. Dan feedbacknya itu nggak cuma narikin motor aing gitu. Tapi aing pengen. Iya. Sok mang gua aing bere ceban tah anjing berkali lipat 5 kali lipat dari tarif maneh. Tapi maneh masuk konten urang gitu. Oh digituin sama Sia? Iya, jadi orang selalu menerapkan itu. Jadi semua tukang parkir yang sama Sia dimasukin ke konten? Iya. Itu dibayar 2 kali lipat sama Sia? Iya. Bukan 2 kali lipat, 5. Iya 10.000 sih. Iya, 10.000. Anjir. Jadi menurut orang itu adil gitu. Orang dapat konten, dia dapat duit. Tapi Sia dapat lebih gede kan dari konten? Ya awalan mah enggak anjir. Gak ada pemasukan dari mana-mana orang. Makanya cuma 10.000. Nah, kalau sekarang nggak ada gitu. karena target orang sekarang udah bukan tukang parkir, tapi brandingnya tetap tukang parkir gitu. Tapi lebih luas berarti. Iya, orang random, kadang orang juga, kadang teman orang juga yang parkir gitu ada. Tim kita. Jadi sama sih dikontenin. Iya. Oke, pertanyaan mungkin semuanya menanyakan ini. Si Teteh itu muncul dari mana? Si Teteh itu muncul dari gak apa-apa nyebut brand di editor aman gak apa-apa. Dari Kopi Kenangan. Jadi orang teh lagi nongkrong waktu itu tuh. Awalnya tuh orang tuh datang ke situ tuh mau ngedit. Tapi ketika ngelihat dia, anjir, lumayan ini menarik gitu buat aing kontenin. Ya udahlah aing ngobrol sama dia ya. Kak mau nggak masuk konten kita dari Patroli Warga. Dan senengnya dia tahu, oh iya aku tahu, aku pernah ngelihat konten kakak channel bla bla bla. Langsung lah aing kasih skripnya. Jadi gini kak kontennya bla 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 gitu. Oke ayo konten, dan lumayan rame itu, tembus 20.000 lebih. Buset. Lumayan lah. Lumayan banget itu. Nah setelah itu kita komunikasi. Karena komunikasi itu bukan modus ya. Enggak. Gini. Ada dia. Enggak, aing ngeliatnya sih kayak orang pacaran anjing pada akhirnya. Emang kenapa mana enggak suka? Enggak apa-apa sih. Tapi enggak. Itu enggak pacaran. Jadi gini, orang tuh pengen ngebangun konten Patroli Warga, konten orang, konten dia. Katanya, anjing jadi di spill di sini. Oke lah. Jago kan? Jago kan? Kenapa
itu terlihat seperti pacaran, karena orang tuh pengen selain kita ngonten di patroli warga sebagai tukang parkir, kita juga ngonten buat akun pribadi kita, yaitu bikin konten gimmick bahwa kita teh pacaran. Gitu. Tapi si diundang sama bupati kan? Ya kemarin sempet diundang sama bupati. Yang diundang tuh siapa? Maneh nanya. Nanya lah. Jawab atuh jawab. Maneh udah tahu pertanyaan. Jawabannya apa? Yang apa? Siapa? Gue mau pura-pura bodoh aja anjing, jadi host mah harusnya nggak tahu gimana. Aing teh markir teh sebelum dia udah sering. Gak ada anjing dipanggil, gak ada. Tapi pas dia sekali markir langsung dipanggil. Tapi nggak apa, terima kasih. Sekali ngonten iya, baru sekali konten markir langsung viral. Besoknya dipanggil. Sumpah anjir. Aing nggak expect. Kurang tuh aing di harita. Gitu. Tapi orang lihat dari konten itu, dia tuh bukan orang Sunda. Bukan orang Sunda, jadi dia tuh pindahan dari Lampung. Oh, pindah dari Lampung ke Purwakarta. Dari Lampung ke Purwakarta. Udah lama di sini? Belum, baru sekitar 10 bulanan lah. Oh. Jadi bahasa Sundanya masih acak-acakan gitu. Terus diajarin bahasa Sunda sama Mual bener aja. Kan bener. Mual balik. Mual balik gitu. Gak apa-apa tuh. Tapi ini kan aing aduh anjir, sumpah di selama podcast orang tuh enggak pernah ngomong kata aing tuh jarang. Itu aing tuh udah jadi branding gitu. Branding. Makanya aing di bawah tadi ngomong sama maneh. Bae teh aing ngomong aing-aingan lepas gitu maksudnya. Karena aing enggak mau anjir. Aku kamu. Gak cuma orang-orang pengen denger si ngomong pakai bahasa Sunda lemas coba. Gak bisa Kenapa? Karena ya emang udah kayak gini. Tapi kadang sama aing di mix gitu. Ya, sama yang Sunda lemas, Sunda kasar, Indonesia bahasa Inggris itu bisa Jadi mix nanti kasar jeung lemas gitu. Kasar sama lemas. Tapi gue gak expect seorang Anton ajar dah baturan aing anjing, seorang Anton jadi tukang parkir gitu. Emang aing saha. Aduh anjir. Kakak sih biasanya sih yang bawa motor gangar. Tapi orang mau nanya ini kan itu sih sama tukang parkir tuh otomatis ada sedikit konten yang nyinggung mereka dong. Iya. Itu nggak dipermasalahkan, nggak ada yang mempermasalahkan. Enggak sih. Serius? Asli. Orang juga nggak tahu, nggak expect. Sih nggak takut dipukulin sama tukang parkirnya apa? Enggak. Malah tukang parkir jadi temenan sama aing. Bisa tuh kudu membayar parkir. Benefit ya. Jadi benefit anjir. Jadi saya kalau di Purwakarta parkir di mana ada tukang parkir. Oh, itu kudu gitu. Buat yang tahu ya. Kalau yang nggak tahu mah tetep anjing. Tonton aing pakai ini gitu. Tetap aja. Ayo terus. Tengil itu nyawa aing. Enggak bercanda izin. Tapi dari situ nih orang kan melihat nih kontennya ini sekarang lagi naik, lagi viral nih. Sebenarnya I think nggak sampai sekarang ya nggak paham nih saya arahnya mau kemana. Ini tuh emang cuma buat seru-seruan doang apa ada sesuatu di baliknya? Itu tuh lebih ke yang pertama seru-seruan itu udah pasti ya. Yang kedua itu buat branding orang gitu. Branding lo sendiri. Ya, jadi orang tuh di awal ngebangun patroli warga udah mulai sadar bahwa konten tuh berpengaruh banget buat kita. Apalagi buat kedepannya gitu. Kita bisa dikenal, kita mau bikin usaha apapun kalau kita dikenal lancar. Iya. Nah dari situ orang ngebentuk patroli warga tuh yang pertamanya itu untuk hiburan komedi gitu, seru-seruan. Yang keduanya ya nanti orang pasti bakal ada suatu hal yang proyekan baru lain. Oke. Tapi berarti untuk saat ini niche-nya baru itu. Iya. Kalau saya sendiri pribadi nih, itu kan masih garapan warga patroli warga kan. Kalau buat saya sendiri ada garapan pribadi nggak nanti? Kalau garapan pribadi lebih ke ini sih. Orang pengen siraman rohani. Ya udah. Bisa jadi. Bisa. Tapi orang ke gereja. Mana kita ningali orang kan? Usya mah aing. Ini rohanina di mana? Rohanisnya di mana aja? Iya doang aing logo. Logo. Kepencet anjing. Pencet emot aja logo aja. Terus. Iya jadi orang kedepannya tuh pengen ya mau branding orang, mau branding patroli warga tetap iya anjing oren.
Jadi orang nanti profil kan mau orang balik ke cirian ya. Ya izin, gue nggak ada masalah apapun. Kalau saya pakai biru juga, aing sebutnya bobot. Biru. Jadi melengkapi. Terus? Ya jadi buat kedepannya orang tuh, ya itu ngejadiin si patroli warga tuh media orang, dan orang ya untuk diri orang sendiri. Tapi ini identitas bakal orang tetap pakai di akun orang pribadi gitu. Wah itu keren sih. Maksudnya sih berarti personal brandingnya lewat hal yang tidak terduga. Iya, aing juga nggak expect sumpah. Iya gak sih? Aing pikir ya udah tukang parkir aja gitu. Kok siap bisa kepikiran kayak, oh tukang parkir bisa dikontenin ini? Apa cuma gara-gara sakit hati sih itu doang nggak dibayar? Gara-gara iya awalnya karena sakit hati. Cuma kesininya orang tuh sempat mikir anjing ini nggak akan bertahan lama gitu, karena orang bakal banyak mikir banget di apa namanya segmen tukang parkir ini. Cuma ketika orang jalanin, ketika orang mulai gitu ya, ide itu bermunculan sampai sekarang ide nggak pernah habis karena emang kita udah jalan gitu. Orang kan suka ngeliat ya, lewat kan di FYP, di Instagram, di Reels gitu kan sebagainya macamnya. Anjir sih nggak tahu malu ternyata ya. Iya sih, ya gak sih? Jujur. Gak tahu malunya positif. Karena gini, kita kalau bikin konten kaku itu tuh susah anjir. Iya benar. Susah banget. Bener. Jadi ya aing harus gila, aing harus gak tahu malu, harus kayak gini. Makanya aing ninggalin Kopel, gak mau Kopel jelek. Karena aing sebutan. Oke, punten. Jadi nanti kita undang ya, nanti ketua Kopel kita undang ke sini. Tadi Kang Rangga sudah ada klarifikasi dari Anton. Jadi setelah bebas jabatan dari sekretaris, wakil. Izin salah. Sebagai wakil ternyata emang karena nggak mau kopiannya jelek. Iya. Mulia ya. Walaupun ini oranye di dalam biru. Persib. Kurang sih mana kerjanya we? Gak jago kan aing framingnya kan. Kan. Makanya aing jadi host. Sih. Oke, tapi balik lagi itu tadi kan orang pengen nanya ini nih, tantangan di awalnya itu siapa tuh emang siapa menjadi dia sendiri. Jadi diri siapa sendiri gitu ya, kayak udah emang siapa ekstrovert misalnya kayak gitu, atau kayak siapa maksain gitu buat melepas kemaluan. Goblok. Gitu bisa dilepas pasang anjing. Melepas rasa malu. Gimana? Gitu banget. Mal balik. Air. Jadi emang tapi saya percaya nggak kalau aing dulunya tuh introvert parah. Enggak anjing, nggak percaya, nggak kelihatan. Sumpah introvert parah. Bahkan aing di sekolah gak punya teman kayak banyak sekarang, gak punya. Asli? Cuma satu. Siapa? Maksudnya tuh kemana-mana ya orang sama orang itu gitu. Kayak peler. Bisa jadi kayak gitu. Terus orang sedihnya tuh si orang itu tuh nggak naik kelas, dan aing bener-bener sendiri anjir. Anjir, serius ya? Extrovert itu. Extrovert? Ya sorry. Seorang sia asli introvert. Jadi kalau maneh nanya itu maksain pisan. Karena aing pengen tumbuh. Anjir, itu bisa masuk aja di jagoan ya. Tapi serius Ton, pada akhirnya ketika saya mulai nih konten, itu ada nggak sih kayak dari orang nih komentar negatif ke lu? Lebih ke apa? Orang tuh mikir mana teh nanaonan gitu. Jadi nanya gitu, ini teh arahnya kemana? Ya, atau aing nanya sekarang arahnya tuh kemana? Nah itu. Jadi kalau untuk komentar negatif ada gitu, cuma lebih ke mereka tuh mikirnya aing tuh konten tuh nggak jelas, mikirnya aing konten tuh ngasal gitu. Iya. Padahal nggak gitu anjir. Wah, masterpiece itu, sumpah. Jadi ketika orang-orang ngomong kayak gitu, jujur aing mental aing keserang banget. Udah mah aing harus apa namanya? Kudu gelo, terus kudu mikirin kayak gimana ke depannya kan. Maksudnya ngejaga mental aing gitu. Sekarang gimana kondisi mental lu? Aing geus lepas merdeka. Sumpah aing geus teu paduli sok hujat aing meh naik. Iya bener. Bener ya? Iya, asli. Jadi banyak karakter tuh naik ya. Jadi ketika dihujat aing ya udah sok gue ngomong gitu. Bahkan ada salah satu orang ya, bisa dibilang dia orang ternama juga di Purwakarta gitu. Dia teh
komen di konten aing. Dia tuh komen karena bahasanya kasar. Sama aing diladenin lah. Kata aing tuh ini mah media pi omongan kah, jadi isinya emang konten-konten yang pi omongan dan sama aing dipin. Jelma pi omongan. Si orang itu yang nyerang aing pin. Walaupun emang iya gitu konten aing tuh bahasanya kasar gitu ya, sama aing dipin. Dan ketika aing pin, aing tuh mikirnya aing bakal diserang nih sama netizen karena emang bahasanya kasar gitu ya. Ternyata enggak. Banyak yang ngedukung. Si orang eta nu diserang. Edan. Gandeng bisa balik dewe ke Facebook, bapak-bapak Facebook. Sumpah aing jadi merdeka didinya anjing. Langsung makin gila sumpah. Aing mikirnya anjing gimana diserang. Tapi enggak, sumpah. Baru mikir, anjir iya si Anton juga rete aja enggak takut dihujat kata aing teh sih ngomong kayak gitu. Awalnya takut tapi kesini aing bodo amat karena aing pengen tumbuh. Pas sama Bupati gimana? Pas sama Bupati aing konten bareng sama dia. Bahkan sebelum konten pun, Pak izin ini boleh nggak kita openingnya aing-aingan? Boleh sok, boleh aja. Kita kan orang Sunda gitu. Dan emang anjing orang Sunda gitu. Dan di opening aing perkenalan kayak misal kayak gini. Aing Anton, aing Caca, aing Om Jen. Dia juga aing-aingan gitu. Jadi emang nggak apa-apa gitu. Nah ketika konten orang lewat ke orang-orang yang emang bukan segmennya, ya nggak masuk. Iya. Nggak masuk banget, nggak masuk. Jadi aing udahlah, ya mantap gue balik di ke Facebook. Oke. Nah buat teman-teman semuanya itu dia tadi dari Kang Anton tadi luar biasa banget. Buat teman-teman yang pengen gila kayak Kang Anton juga bisa aja. Iya gitu-gitunya. Yang mau jadi tukang parkir bukan ya, mau jadi yang pengen juga belajar buat bikin konten buat makin aktif dan juga bertumbuh kayak Kang Anton bisa aja langsung klik link di bawah. Dan juga jangan lupa bahwa Ruang Tumbuh itu disponsori oleh Teknokreasi Elektronik di mana kita jual barang elektronik ton. Jadi kalau misalkan siapa pengen konten tapi baterai kagak ada solar panel di sini. Kita jualan solar panel. Kita jualan panel surya. Bisa disupport tuh patrol keluarga. Aduh, nanti tolong dibicarakan aja di belakang. Ya dan juga kita disponsori oleh FA Pixel di mana buat teman-teman yang pengen mengabadikan momen kayak misalkan ngabadiin tukang parkir yang bedegong atau wisuda. Kok aing diserang sih. Tukang parkir. Izin. Aing sekali ngomong serang tadi jadi panglima si anjing. Tong salah. Siap. Dan buat teman-teman yang pengen mengabadikan momen wisuda dan juga momen-momen berharganya bisa aja langsung klik link di bawah di FA Pixel. Dan juga satu lagi kalau pengen refreshing, kita punya Villa Cemara Biru. Nah itu kalau udah capek nih beres parkir jangar kan, berenang lah di situ. Udah ada kolam renangnya, grillnya juga udah lengkap banget buat teman-teman yang pengen ngajak keluarga besar, organisasi atau sebagainya macamnya. Itu enak banget buat ngumpul bareng. Jadi itu dia tadi sponsor daripada Ruang Tumbuh kita pada episode kali ini. Dan balik lagi ke topik Ton. Setelah mana menghilangkan kemaluan, menghilangkan rasa malu. Jangan. Aduh anjing, kacau. Aduh. Tapi Ton serius, aing masih kagum sampai sekarang kayak Sia bisa sampai ke tahap ini. Sebenarnya Sia tuh motifnya apa sampai seperti ini? Karena orang gak mau ketinggalan. Goblok. Kalau gantian. Karena orang gak mau ketinggalan. Orang tuh pernah ada niatan konten pas COVID-19. Tapi orang di situ kemaluan orang masih besar. Rasa malunya masih besar. Terus setelah apa namanya? Memutuskan mengecilkan kemaluan. Gitu lah ya, mengecilkan. Enaknya masih gede. Tong ditinggalin letik di cabang kegedean. Nah, terus dari situ gimana? Jadi orang tuh ngerasa nyesal banget ketika COVID kemarin orang gak ngonten gitu. Maksudnya tuh itu tuh peluang banget buat kita ya, karena kita nggak bisa kemana-mana kan. Iya. Tapi kalau kita kreatif, kita ngonten itu gampang banget tumbuhnya. Iya. Oh iya banyak banget ya kan kreator yang tumbuh pas COVID. Iya asli banyak pisan. Nah orang ngerasa ya orang nyesal gitu nggak tumbuh dari kemarin gitu. Nah ketika orang mikir kayak gitu, orang memutuskan untuk mulai extrovert. Dan extrovert tuh sekarang anjir. Loh pas di Kopel kagak emang? Nggak terlalu, nggak segila sekarang. Kemarin emang tinggali. Maksudnya orang di Kopel mah masih ada keren-kerennya lah. Keren ya. Sekarang mah gila gimana?
Masih ada Gila, kerennya. branding Anjing aing narsis gila, banget anjing. anjing sih ngomong sih keren anjing. Emang enggak bohong bercanda. Iya. Oke, Ini disensor lah, Iya. aing takut diserang aja tanduk Oh. ieu mah aing takut. Aman. Nanti kita repotkan saja editor. terus setelah itu enggak aing gini maksud orang teh. Aing kesal sama tukang parkir ya. Ya kan ketika kejadian itu terjadi. Iya. Tapi siap mengelola itu jadi ini peak kontenan. Itu awalnya dari mana? Karena orang sering ngelihat konten Q&A. Tapi mereka konten Q&A itu ya udah gitu ke orang-orang random kan. Oh iya Nah, aing karena apa namanya? Punya keresahan di tukang parkir dan aing suka nonton Q&A. Ya udah, aing kolaborasikan kedua hal tersebut. Adaptasinya berhasil itu. Iya, jadi Q&A-nya seputar tukang parkir gitu. Tapi masih sampai sekarang masih ngopi sama tukang parkir. Iya, enggak maksudnya kurang aing jadi tukang parkir. Serius? Iya, dari konten-konten kita tuh kadang kita jadi tukang parkir, kadang orang, kadang ada Caca dia jadi tukang parkir. Itu enggak gua kepikiran orang tuanya si cewek. Anjing anak aing dijadiin tukang parkir. Enggak tahu sih aing juga. Aing sempat mikir, aduh anjing ini kumanya Anak batur. anak batur. Tapi orang yang bikin senangnya tuh ketika kemarin dipanggil Om Jen. Untung katanya dipanggil Om Jen. Jadi dia bisa ngebanggain. Iya, ada setidaknya. Mah ini aku dipanggil sama Bupati. Bahkan sama mamanya di posting. Oh iya disupport. Wah. Dia udah pakai rompi parkir anaknya. Anjir. Nggak tahu apa enggak dulu tuh orang tua tuh pada nggak mau anaknya jadi tukang parkir. Jelas. Orang tua orang juga sama. Sumpah. Iya benar. Tapi Sampai sekarang jadi bangga anjing anak aing tukang parkir dipanggil Om Jen. Iya, sumpah. Tapi aing pernah ya waktu itu aing tuh lagi diem di kamar, tiba-tiba kakek aing masuk. Ngomongnya tuh dengan nada lembut, nada kasihan gitu. Kan, kamu parkir. Itu nada kekecewaan itu nada kekecewaan. Aing lagi tiduran, aing lagi tiduran. Udah aing nyokot kamera, divideokeun bae. Kenapa, Pak? Kamu parkir? Enggak, itu pakai rompi-rompi parkir. Ini mau buat bikin video aja. Ya Tuhan, jangan ya. Sayang kamu sekolah. Mending cari kerja, enggak apa-apa. Gaji kecil juga, asal jangan parkir. Dicek CSW itu. Ayo anjing, mana sekali mana aing lihat kita. Sumpah aing dirinya, duh anjing nangis. Enggak sih. Lucu anjing lucu, sumpah. Lucu banget. Terus ya aing semenjak kejadian itu jadi agak direm buat pakai rompi ini teh. Jadi ketika pulang, ketika pergi nih ya, sama aing rompinya disimpan di tas. Misalnya nyampe Ciwangi aing pakai. Iya. Begitupun pulangnya Ciwangi dilepas sampai rumah dipakai. Gitu lah pokoknya mah. Jadi intinya aing enggak terlalu terang-terangan gitu. Buat nyuci ini pun sama aing kagok ya. Di laundry berarti ya? Enggak. Oh enggak. Kenapa enggak? Di ini dijemurnya di sinar malam. Di kafe orang. Kurang ajar. Numpang ngejemur aing. Orang datang ke sinar malam tuh ngopi. Da kumaha anjing di imah mah ke tetangga ningali coba. Wah. Karena orang takut konten orang tuh belum ngelewat ke mereka gitu. Tapi kayaknya kalau ke Om Jen ngelewat gak sih harusnya? Oh jelas. Oh iya. Udah dong. Tuh tetangga teh opi omongan. Si Anton jadi tukang parkir dipanggil bupati. Nya. Tapi orang gak kepikiran ke situ sih. Serius? Karena orang-orang di kampung orang tuh anjing. Gimana? Udah skip Kami sih nonton deh. Bagus dong kalau nonton. Ulah anjing kayak aing dicerian. Ada tukang parkir gak di kampung Mente? Banyak. Di kontenan tuh? Enggak anjing, malu anjing. Sumpah, aing malu di wilayah aing mah enggak ada anjing yang aing kontenin. Malu. Siapa kebalik aja. Karena anjing enggak jago kandang. Kan justru karena saya kena kan. Iya, cuma rata-rata yang jadi tukang parkir di situ tuh bapak-bapak, ibu-ibu ada aja. Aing mau nanya sama siapa? Tukang parkir kebanyakan di kita tuh anak muda apa bapak-bapak? Di mana? Di Purwakarta. Yang udah lu selama lu ngonten. Anak muda anjir. Anak muda. Asli. Banyak pisan. Serius? Sumpah. Dibanding bapak-bapak? Banyakan anak muda. Anjir. Sayang banget kan. Itu biasa rata-rata lulusan SMA. Orang yakin SMA, SMK. Yakin pisan. Banyak pisan. Ya, sedih sih tapi itu jadi isu sosial yang dibawa pada akhirnya sama lu kan.
Bahkan kemarin juga kan sempet viral tuh di daerah mana ya, pokoknya mah ada salah satu gacoan, tahu nggak mana? Iya, Pokoknya gua tahu. gacoan yang parkirannya tuh mau dikelola sama vendor. Iya, yang bukan di Purwakarta Iya, kan? Iya, yang di bukan luar di itu. Iya, Purwakarta, gua pengen tahu. dikelola sama vendor. Nah terus tukang parkir di situ tuh nggak nerima sampai ngedemo si gacoan Iya, itu. orang tahu yang itu. Dan orang ngelihat isi yang demonya tuh anak-anak muda anjir. Tapi nggak apa-apa sih menurut orang parkir gitu, asal dia sesuai SOP. Yang bikin orang kesal tuh ya itu nggak sesuai SOP itu tuh. Ya dibayar pergi aja dia kan. Anjir sumpah. Terus nggak pakai Rompi. Jadi nggak tahu kita dia jelas atau enggaknya. Di seberang gente Ditarik ge henteu. Tapi yang duit. ngomong nuhun henteu. Cing. Aing kesel anjing. Ya, tapi maksud orang teh setelah Sia berbaur nih sama tukang parkir, ada yang berubah nggak perspektif Sia kepada perspektif mana ke tukang parkir? Ada, aing lebih apa ya? Maksudnya tuh orang malah nganggap temen banget ke mereka. Jadi temen. Sumpah asli anjir. Gara-gara sudah dikasih parkir gratis. Gara-gara enggak anjing. Tetap aing bayar, cuma maksudnya tuh ketika ketemu sama tukang parkir tuh aing ngerasa eta teh balad-balad aing gitu. Eta teh nu bikin aing tumbuh sampai bisa kayak gini gitu. Iya. Jadi orang walaupun awalnya benci kesini ya udahlah gitu, biasa aja lah gitu. Tapi kesal gitu, cuma ya aing mencoba buat biasa aja. Oke. Tapi kalau misalkan ada satu pesan nih buat orang-orang yang nonton ini, nggak peduli kalangannya apa, satu pesan yang lu omongin yang mungkin dari tukang parkir gak pernah tersampaikan apa tuh? Karena ini pembahasannya konten kreator ya. Kalau pesan dari orang buat anak-anak muda khususnya ya, orang nyaranin banget ke kalian buat kalau kalian belum ada kerjaan, cobalah untuk konten gitu. Karena bagaimanapun konten ini ngaruh banget buat kita. Bahkan ketika kita explore, maksudnya kita ngonsep, kita niatin konten ini, itu bakal ngebawa kita untuk tumbuh di ruang tumbuh. Iya, itu betul. Dia. Tepuk tangan dulu dong. Nggak ada yang tepuk tangan. Tapi orang mikir gini Ton, jujur ya, misalkan kalau kita ngomongin masalah konten kreator ini sebenarnya masih orang mungkin ya teman-teman juga di rumah juga pada bingung gitu. Ente bisa nemuin niche-nya itu apakah secara alamiah aja atau lu ada melihat peluangnya tuh di mana gitu, cara bisa ngeliat peluang di situ? Kalau ngelihat niche tuh tergantung kebiasaan kita sih. Kebiasaan orang kan main, jalan-jalan. Ya udah, orang ngulik di situ gitu. Biar orang tuh konten tuh nggak dengan rasa berat hati gitu. Kayak misal orang konten nih, misalnya konten F&B gitu, food vlogger. Nah, orang kan otomatis harus jajan, harus nyari tempat estetik, harus ngedit yang ekstra banget. Nah, itu bikin orang berat hati. Dan kalau kita udah ngerasa berat ngejalanin konten itu, nggak akan lama, nggak akan konsisten. Nah makanya orang nyari jenis konten yang sesimpel ini itu tujuannya biar orang bisa tetap konsisten ke depannya gitu. Karena di konten-konten orang nggak ada yang panjang, editing nggak ada yang gimana rumit gitu. Ya tujuannya itu biar orang tetap konsisten, biar orang nggak ada rasa males dan terus explore gitu. Jadi mempertahankan itunya loh. Jadi ketika kita mulai nyari jenis konten yang nggak bikin berat. Iya. Apalagi buat yang baru mulai gitu kan, kadang alasan mereka teh HP aing goreng, aing nggak bisa ngedit, aing nggak tahu caranya gitu. Nah itu menurut orang bukan alasan, karena semua itu bisa kita akalin gitu. Ya contohnya konten orang gitu, orang pakai HP naon sih, iPhone 11 retak, tinggal ditaku mana? Mana dulu? Tinggal mana? Sogra di era yang sekarang pakai 15 atau 13 ke atas, aing masih pakai ini. Sejak waktu itu HP pecah ya, retak ya, diganti dia mah. Iya, jadi menurut orang bukan alasan banget anjir. Ketika mulai kendalanya dari HP, nggak bisa ngedit dan lain sebagainya. Ya orang juga awalnya nggak bisa ngedit. Orang juga awalnya sebelum ke HP ini pakai Android juga gitu. Tapi ya itu mulai. Yang penting mulai weh. Jadi ketika kita mulai itu kita bisa meraba-raba
Kita tuh bisa dimana ya? kita bisa nggak evaluasi, oh berarti ieu teh kurangna ieu. Oh berarti urang teh nggak cocok nih di sini teh gitu. Ganti Oh lagi, aing cari urang harus lagi. ganti, iya. Karena sebelum urang ke konten patroli warga ini, konten urang tuh explore jalan-jalan wisata di Purwakarta. Emang naik gitu, emang naik, cuma jujur capek. Capek endorse anjing. Sumpah, motor rujit anjir. Heeh. Mana tahu kan dulu waktu ada acara Kopel, kalau ada acara Kopel aing seneng. Iya. Karena aing bisa ngonten explore. Iya, jalan-jalan Iya. kan. Aing ada temennya gitu. Nah, kalau nggak ada aing kadang bingung anjing. Nah, itu memberatkan ke aing gitu. Cepet aing vakum tapi nggak lama 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan itu aing gak dapet endorse, pokoknya aing gak ada pemasukan lah gitu. Nah, ya itulah aing nemu momen ketika aing gak punya uang, ketika aing vakum itu aing harus bayar parkir, ambek. Anjir, jadi tah kontennya. Ya itu. Menurut orang kalau emang mau ngonten gak harus mikir nanti gimana HP aing goreng atau aing gak bisa ngedit dan lain sebagainya, gak harus mikir ke situ. Yang penting mulai aja dulu. Itu mulai aja dulu tuh ini gak sih? Orang dari iklan apa sih? Mulai aja dulu. Gojek apa? ya? Mulai aja dulu. Jual ke Gojek. Enggak, anjir itu kayak tagline ini anjir, kayak tagline iklan, mulai aja dulu. Tapi iya sih benar. Tapi iya. Ketika kita mulai evaluasi. Jadi jelek dulu sampai dapat konten yang sempurna itu di situ ya. Yang penting kita gerak sih anjing kita. Gerak. Karena gitu sih. Ada yang Retak-retakna. Ente sih. Kan di diem mic oge lain di tukangnya. Make iya tuh kayak sound effect. Oke teman-teman, itu dia tadi Kang Anton yang dari patroli warga. Tadi luar biasa banget, tadi udah ngasih tahu dari awal keresahan dia diinin sama tukang parkir, dia ambek gara-gara udah dibayar nggak ngapa-ngapain gitu kan, sampai akhirnya jadi konten yang sekarang ya. Itu luar biasa banget. Dan tadi udah cukup oke juga karena memang kebanyakan dari kita tuh alasannya tuh itu antara alat, kemudian juga nggak tahu konten apa dan sebagainya macamnya. Itu banyak banget yang kayak gitu. Dan teman-teman sekali lagi yang pengen ikutan aktif juga, pengen coba ini buat bikin konten dan sebagainya macam, bisa aja langsung klik link di bawah, nanti bisa langsung ketemu sama kita. Dan jangan lupa buat teman-teman semuanya, kalau suka konten ini jangan lupa untuk klik tombol like, share, and skip recap. Dan juga jangan lupa untuk pencet tombol belnya ya, biar gak ketinggalan konten kita setiap minggunya. Kita akhirnya sampai di sini, sampai jumpa buat ketemu di next episode. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nggak sama beliau tapi sama si tetehnya. Bang bangsat. Oke, semuanya sampai jumpa di Ruang Tunggu di episode selanjutnya. Bye bye.